Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ayunia Fatunisa, Abdullah Mubarak, dan Bella Putri Iskandar akan memperlihatkan bagaimana proses produksi dari salah satu tempat produksi kue di Sariwangi, Bandung Barat, yaitu Dapur Kueku. Hari ini kita ada di produksi Dapur Kueku, salah satu kue yang ada di Bandung Barat. Ya. Ini lagi proses apa nih? Ini proses pembuatan kue kering kastangel. Bahannya terbuat dari margarin, butter, telur, dan nanti ada keju edam juga, ada maizena juga. Ya. Sama-sama paling kita mixer, ini sudah selesai di mixer, tinggal tambahkan bahan-bahan lainnya aja. Ibu kan tadi setelah proses pengadonan, Ya. kita kemana ibu? Setelah pengadonan dan diaduk semua, kita ke proses pencetakan. Salah satunya contohnya seperti ini. Jenis kue. Ini jenis kuenya namanya garlic cheese. Ya. Ada lagi kue yang lainnya, ini kue nastar, sedang dicetak dan dibulat-bulat. Setelah proses pengolesan, Oh, di sebelah sini. ya, ini proses pengolesan, ini yang baru oles. Ini proses oles sekali, harusnya olesnya 2 kali, jadi ini baru sekali, ya, ini baru sekali. Oh, jadi ini tuh setelah dioles kayak dikeringin dulu. Iya, dikeringin dulu, setelah kering baru nanti dioles lagi. Setelah yang kedua, baru nanti kita masukin ke dalam oven. Oh iya. Biasanya berapa lama ya Bu, Untuk pengopenan tergantung jenis kuenya, ada yang sampai 20 sampai 30 menit atau 45 menit. Tergantung jenis kuenya. Oh, suhunya tapi semuanya sama. Suhu semuanya sama. Oh, semuanya sama. Cuma beda di waktu Iya, aja. beda di waktu dan aja. jenisnya aja ya Bu. Iya. Nanti setelah Dari pengopenan ada proses pendinginan seperti ini. Oh iya. Setelah proses pendinginan baru ada proses kemas. Oh. Langsung packing ya. Langsung packing. Proses kemasnya di sini. Setelah beres kemas di sini, nanti di atas ada pengecekan ulang kembali, apakah kuenya masih goyang, kurang padat atau gimana. Nanti ada pengecekan lagi di atas. Di atas ya. Kalau sudah selesai di atas, baru siap ke konsumen. Oh ya, nanti sekarang kita lihat yang di atas ya. Jadi total untuk yang kerja di sini berapa orang ya Bu? Sekitar 10 orang ya. 10 orang. Ya. Waktu pengerjaannya emang dari pagi sampai sore atau gimana? Yang dari pagi masuk jam 7 sampai jam 4 sore. Kalau yang shiftnya? kalau yang sore dari jam 3 sampai jam 10 malam. Kita lanjut ke atas saja teman-teman. Terima kasih. Mau lihat stoknya kayak gimana? Oh, ini untuk stok di gudangnya kayak gimana bisa dijelasin? Ini untuk stok di gudangnya, contohnya ini. Ini di sini ada nama-nama jenis kuenya. Di dalam dus ini berarti ini yang ditandain ini berarti isinya kue yang ini. Tanda B ini berarti toplesnya toples besar karena kita memiliki 2 kemasan ya, besar dan kecil. Ada lagi di yang ini. Ini ditandain juga di nomor 18 ada tandanya juga huruf K, berarti itu tandanya toples kecil. Ini sama kita untuk stok sengaja disimpannya di dalam dus ya, supaya kebersihannya lebih terjaga dari debu, dari apa gitu ya, dari bulu. Makanya kita di dalam dus. Ya, Mungkin atau barangkali ini salah satu contohnya, ini bisa mau dilihat. Ini di sini kuenya kue salju mete ya Neng. Di sininya besar. Kuenya seperti ini. Ini jenis kuenya seperti ini Neng. Ini toplesnya toples besar. Di sini juga sudah tertera tanggal kadaluarsanya. Ini insya Allah sudah aman dari semut ya. Kita pakai plastik packing. Insya Allah packingnya aman. Terus apalagi yang untuk yang kecil ini nih, salah satu contohnya ini tulisannya kecil. Di sini namanya almond green tea. Ini toplesnya berarti toples kecil juga, ukurannya seperti ini. Ya, sama di sini juga udah tertera tanggal kadaluarsanya. Terus ada lagi juga kemasan-kemasan seperti ini. Kemasan-kemasan ini kombinasi A atau kombinasi B. Ini toples seperti ini. Nanti di packing lagi seperti ini. Ada dusnya seperti ini.
Kalau ini paper bag ini biasanya untuk packing-packingan yang toples biasa aja. Ada lagi ini Neng, stok-stok jenis-jenis kuenya bisa dilihat dari sini. Nah, ada garlic cheese, ada kacang bawang, ada cuy kaoso, ada Milo crunch mete, terus ada apa lagi? Kalau ini biasanya dia belum penuh satu kardus Neng. Kalau udah penuh satu kardus, baru kita pack di kardus gitu. Kalau yang masih kurang di kardus, kita simpannya di sini. Iya, itu yang membedakan. Di sini kami berkesempatan untuk mewawancarai Ibu Nita selaku pemilik dari Dapur Kueku. Sini kita akan mewawancarai Dapur Kueku. Untuk pertanyaan yang pertama, kegiatan produksi apa yang dilakukan oleh Dapur Kueku? Apakah itu produksi secara berkelanjutan, sesekali, atau berdasarkan proyek tertentu? Dapur Kueku di bidang kue kering, ada di bidang kue kering, di bidang roti, bolu, dan juga brownies. Untuk proses produksi setiap hari insya Allah jalan. Terutama kalau untuk kue kering memang paling banyak produksi di hari-hari tertentu, misalkan Natal, Tahun Baru, Idul Adha, dan Hari Raya Idul Fitri. Pertanyaan yang keduanya, apakah bisa dijelaskan bagaimana sistem atau alur produksi di Dapur Kueku dan biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan siklus produksi tersebut? Untuk produksi kue kering biasanya untuk awal kita timbang bahan, habis timbang bahan lalu di mixer. Setelah di mixer diadon pakai terigu, pencetakan, pengolesan, lalu pembakaran. Setelah itu tunggu dingin baru proses packing. Untuk kue kering waktunya memang rada lama ya dibanding kue-kue bolu yang kayak gitu, bisa menghabiskan untuk beberapa jenis itu bisa menghabiskan 2 atau 3 jam gitu deh. Kalau untuk bolu mungkin sekitar 1 sampai 1,5 jam sudah beres. Pertanyaan selanjutnya, Bu, bagaimana Dapur Kueku ini mengenali kebutuhan tren pasarnya? Jadi gimana gitu melakukan risetnya untuk merancang dan mengembangkan produk yang baru? Biasanya kalau saya pribadi ya suka bertanya ke konsumen itu lebih efektif. Misalkan kue apa nih yang lagi tren. Terus saya juga sering bertanya ke konsumen, terutama ibu-ibu yang bekerja di kantor-kantor ya, sebaiknya apa yang harus saya kembangkan supaya untuk menambah tambahan-tambahan di Dapur Kueku. Biasanya mereka yang lebih antusias memberikan masukan-masukan. Ditanyain dulu ke konsumen juga. Iya. Terus bagaimana perusahaan mengelola persediaan bahan baku agar tidak kekurangan selama periode produksinya? Dari awal kita sudah ada yang menyetok bahan gitu tuh. Dari awal kita sudah, jadi dengan toko bahan kue itu kita sudah ada sistemnya. Misalkan untuk putri salju kita perlu untuk bikin berapa ratus. Nanti mereka yang menghitungkan dan menyediakan bahan-bahannya. Selanjutnya Bu, bagaimana cara perusahaan mengukur dan memantau seberapa efisien produksi yang dilakukan? Pertama-tama yang perlu diperhatikan itu dari persediaan bahan, timbangan, dan alat-alat, itu nomor 1. Setelah itu dari produksi apa itu pokoknya harus udah serba siap, karena kalau ada satu saja yang bahannya kurang itu akan mengulur waktu lagi gitu. Jadi dari awal memang harus udah segala disiapkan. Dan apa langkah yang diambil oleh Dapur Kueku untuk menjaga kualitas produk agar tetap sama? Untuk tetap sama, biasanya kalau di kita yang boleh ngadonan itu hanya 1 orang. Terus tiap yang kerja atau karyawan itu dia sudah ada memegang jenis masing-masing gitu. Jadi nggak bisa yang biasanya nastar dikasih ke kastangel, yang biasa kastangel dikasih ke nastar. Nah itu nggak boleh. Jadi tetap orangnya harus itu juga untuk menjaga dari bentuk, dari ukuran gitu. Berpengaruh banget. Lalu bagaimana perusahaan menangani permintaan yang berubah-ubah sepanjang tahun dalam produksi? Menangani itu kadang riwah juga sih, tapi kita sebagai penjual dan pedagang gitu ya, sebisa-bisa mungkin mengikuti apa yang konsumen mau gitu, selama itu tidak keluar dari koridor gitu kan.
Misal sering kali ada konsumen yang meminta dari satu kue itu dikurangin manisnya. Dulu kita nggak terima, tapi sekarang karena banyak yang komplain, kita terima dengan syarat dia harus mengambil pesanan itu, misalkan dari satu adonan itu menghasilkan 5 stoples, dia harus ambil semua gitu, karena itu dikurangin rasanya kan. Kalau dia nggak mau ngambil semua, kita nggak berani, soalnya belum tentu orang lain mau ngambil gitu. Lalu bagaimana metode atau strategi yang digunakan oleh dapur kueku dalam merencanakan berapa banyak kue kering yang harus diproduksi? Biasanya kita sebelum produksi besar, di skala besar, kita mengadakan beberapa pertemuan dengan sales, dengan reseller. Itu kita adakan pertemuan dulu, nanti dari situ terjadi kesepakatan berapa banyak yang mereka sanggupi. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam proses produksi, apa hal yang menjadi kendala bagi produksinya dan bagaimana mengatasi kendala tersebut? Dalam proses produksi itu biasanya ada beberapa bahan yang terkadang susah dicari, di mana-mana stok kosong. Biasanya kita kalau udah seperti itu di stop order dulu, baru kalau barangnya sudah ada kita open PO lagi. Di hold dulu kayak gitu ya pesanannya ya. Baik, soal selanjutnya, bagaimana dapur kueku mengevaluasi dan mengukur kinerja dalam proses produksinya? Biasanya kita untuk mengevaluasi, terutama yang kerja, setiap 4 hari sekali kita mengadakan evaluasi. Semuanya kita ajak rapat, kendalanya apa, kekurangannya apa. Nanti mereka yang bercerita langsung kendalanya di mana. Biasanya seperti itu. Baik, kalau gitu terima kasih